Kita akan masuk 1 Korintus. 1 Korintus, penulisnya adalah Paulus, rasul kepada orang non-Yahudi. Ya, pendiri gereja Korintus. Kita baca yuk, Korintus 18 ayat 1. Kisah para Rasul 18 ayat 1. Kisah para Rasul 18 ayat 1. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Ya, jadi pendiri gereja Korintus adalah Paulus. Tanggal surat Korintus ditulis kemungkinan tahun 55 Masehi atau sebelumnya, ya, ditulis dari Efesus. Selama perjalanan misionaris ketiga Paulus. Latar belakang. Ya, Paulus pergi ke Korintus karena perjalanan misi. Dan kita tahu Korintus adalah kota Yunani. Kota Korintus adalah kota pelabuhan, ya, dekat Akaya atau Athena sekarang. Sebagai kota pelabuhan, penduduk Korintus terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama. Ya. Agama di situ jangan Anda pikir seperti Kristen, Islam, Buddha, Hindu, bukan, ya. Tetapi filsafat Yunani, Gnostik, dan mistik Timur. Mistik Timur tuh macam-macam, ya, bermacam-macam. Jangan pikir seperti agama yang kita kenal sekarang. Mungkin ada persamaan, ada juga perbedaan, tapi kebanyakan pasti berbeda. Ya, ada mistikus Timur. Ya, kalau saya ngomong mistikus Timur, ini pasti ngeroh, itu istilah. Jadi jangan heran nanti kalau di Korintus 14 ngomong bicara soal karunia-karunia. Karena mistikus Timur juga menggunakan itu. Ya, saya tidak ngomong karunia roh di gereja itu mistikus Timur, bukan. Tetapi ya, kenapa karunia-karunia roh itu ada di Korintus, gitu ya? Karena Korintus ini kota yang perpaduan budaya, perpaduan agama, termasuk mistikus Timur. Jadi pasti ada pengaruh. Dan orang mistikus Timur itu ya begitu, ngeroh gitu. Ya. Tetapi nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Ini cuman gini. Ini cuman latar belakang supaya Anda tahu kenapa muncul masalah-masalah yang akan kita bahas ke depan. Gitu ya. Jadi bukan muncul tiba-tiba, munculnya masalah karena di sana pasti ada akar masalahnya. Gitu ya. Sekaligus banyak kuil dewa-dewa. Nah, banyak kuil dewa-dewa berarti banyak persembahan, termasuk makanan. Nanti di Korintus kan ada masalah. Bagaimana orang Kristen boleh tidak makan dari persembahan dewa-dewa? Boleh enggak? Gitu. Ya seperti itu ya. Lalu kota Korintus penuh dengan nuansa percabulan. Ya, tradisi penyembahan di Korintus kuno itu adalah kepada Dewi Aprodit. Di sana berlaku yang namanya pelacur bakti. Ya, pelacur bakti atau porneia. Ya, porneia itu adalah aktivitas cinta yang diperjualbelikan. Jadi melakukan hubungan seks dengan pelacur bakti. Pelacur bakti ini pelacur-pelacur yang mengabdikan diri untuk Dewi Aprodit. Ya, Dewi Aprodit. Dewi cinta kalau nggak salah itu. Jadi untuk menyembah Dewi Aprodit mereka harus mempersembahkan sejumlah uang kepada pelacur bakti dan mereka berhubungan seks. Ya, itu demi kesuburan tanahnya, kesuburan ladangnya, gitu. Seperti itu. Jadi pelacuran banyak, kehidupan gonta-ganti pasangan umum, homoseksual, lesbian dan lain-lain umum, ya. Itu dunia Yunani seperti itu.
Jemaat Korintus kebanyakan, ya itu tadi kota, masyarakat kota ya. Sekarang kita masuk jemaat Korintus. Jemaat Korintus kebanyakan adalah non-Yahudi. Non-Yahudi kebanyakan ya, tapi berarti Yahudinya ada. Dengan berbagai macam ide atau paham yang melatar belakanginya. Ya, kita baca yuk 1 Korintus 12 ayat 2. 1 Korintus 12 ayat 2. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, jadi mereka dulu penyembah berhala. Sebelum Kristen, mereka penyembah berhala. Jadi jemaat Korintus ini kebanyakan orang non-Yahudi penyembah berhala. Mereka memiliki paham yang berbeda-beda. Latar belakang mereka berbeda-beda. Ada filsafat Yunani, ada Gnostik, ada mistikus timur, gitu ya. Ada Yahudi, ya. Begitu mereka percaya Yesus, mereka terbentuk menjadi sebuah gereja atau jemaat, ya. Jemaat Korintus. Itulah. Jadi latar belakangnya berwarna-warni. Sehingga pemahaman dan standar moralnya tidak seperti orang Yahudi yang mengenal Allah, meskipun sudah percaya Yesus cukup lama. Ya, jadi surat ini dikirimkan kepada jemaat Korintus dari hasil penginjilan Paulus yang dulu, gitu loh. Jadi sudah beberapa lama, gitu ya, bisa lebih dari 5 tahun jemaat Korintus ini berdiri sebetulnya. Tetapi tingkah laku mereka masih penuh dengan kekafiran, gitu ya. Mereka masih perlu diajar norma-norma dalam perjanjian lama menurut ajaran murid Tuhan Yesus. Salah satu pengajarnya adalah Apolos yang ahli dalam kitab Torah sehingga mampu mengajar dan menghadapi orang Yahudi maupun pemikir Yunani. Jadi Apolos ini hebatnya, Apolos ini paham Septuaginta dan filsafat Yunani. Jadi ahli kitab benar. Cakap untuk mengajar, hebat mengajarnya. Dan setelah saya baca, setelah saya pelajari, kelihatannya lebih canggih daripada Paulus. Gitu ya. Ini Apolos. Ada kemungkinan penulis kitab Ibrani itu Apolos. Nah itu. Makanya bisa menjelaskan begitu canggihnya kitab Ibrani. Ya. Itu kemungkinan. Kisah Para Rasul 18 ayat 27 sampai 28 kita baca aja yuk. Kisah Para Rasul 18 ayat 27 dan 28. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, jadi Apolos ini seorang apologet, ahli kitab plus, gitu ya. Kalau orang Ibrani, orang Palestina, orang Yahudi maksudnya, itu ahli kitab saja. Tapi Apolos ini ahli kitab plus filsafat Yunani. Jadi dia pandai, sangat pandai, seperti Philo, ya Philo dari Alexandria. 1 Korintus 16 ayat 12, silahkan. 1 Korintus 16 ayat 12, tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain mengunjungi kamu. Tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Ya, jadi Apolos ini membantu Paulus mendirikan jemaat Korintus. Perlu orang seperti Apolos. Kenapa? Untuk menghadapi orang-orang Yahudi, Yunani, dan yang lain-lain. Ini bukan doktor teologi, ya mungkin profesornya sudah ya. Jadi Apolos memiliki kecakapan untuk itu.
mengajarnya juga canggih gitu ya. Kehidupan di Korintus benar-benar rusak. Percabulan, penyembahan berhala, pernikahan tidak seiman adalah hal yang umum. Ya. Jadi surat 1 Korintus sangat bervariasi. Topik dan gaya, ya topik dan gayanya di antara surat-surat Paulus yang lain, 1 Korintus ini menonjol. Ya. Jadi kira-kira kalau saya bahas semua itu bisa lebih dari 6 kali pertemuan ya. Cuman mungkin saya mampatkan jadi 4 saja. Ya nanti detailnya kita bahas di eksegesis karena banyak sekali. Ya, jadi 1 Korintus ini surat untuk jemaat Korintus yang banyak masalah gitu ya. Ruwet ya, ruwet. Tapi ini cukup mewakili gereja zaman sekarang. Ya. Karena di semua gereja kelihatannya gereja Korintus ini bisa jadi contoh. Begitu. Ada beberapa masalah gereja Korintus yang mana Paulus tanggapi dalam surat ini. Yang pertama, perpecahan dalam jemaat. Ya, di mana-mana gereja banyak, ya kan? Kegagaran moral dalam jemaat banyak, ya. Sikap jemaat terhadap agama kafir banyak juga, ya. Sikap jemaat dalam ibadah juga banyak. Masalah-masalahnya itu, ya kalau dikelompokkan jenis apa item-itemnya, ya nanti kita akan bahas satu persatu ya. Tema utama 1 Korintus, gereja dan masalahnya. Jadi 1 Korintus ini tema utamanya gereja, jemaat, dan masalahnya. Kita jemaat diciptakan untuk persatuan atau persekutuan. Dalam bahasa Yunaninya itu koinonia, dengan Tuhan dan dengan satu yang lain. Ya, jadi jemaat adalah persekutuan antara Tuhan dan kita. Jadi kita bersekutu dengan Tuhan, gitu ya. Koinonia atau persekutuan harus dialami secara konkret dalam kehidupan gereja. Tidak bisa online, ya. Harus kumpul, harus bersua, harus saling berbagi kasih, dan juga bisa saling menggesek. Tapi jangan sengaja ya. Nggak sengaja gesekan kok, apalagi sengaja, rusak nanti ya. Tetapi seperti itulah koinonia. Yang mana tubuh dari Kristus adalah bait Roh Kudus. Ya, jadi kita ini gereja tempat Roh Kudus hadir memproses kita. Gesekan-gesekan yang ada, empati yang muncul, itu semua mendidik kita. Jadi orang yang tidak berjemaat sebetulnya tidak akan terdidik secara maksimal. Orang keluar dari gereja tidak akan terdidik dengan maksimal. Kenapa? Tidak mau digesek, tidak mau berbagi, tidak mau berbagi hidup. Mana bisa bertumbuh? Ya. Secara online itu yang bisa ditangkap cuman kognitifnya, gitu ya. Makanya kalau saya mendesak ya teman-teman yang di Jawa Tengah tuh kumpul, sekarang ada yang namanya hot di Jogja, ya puji Tuhan mereka bisa berbagi hidup, gitu ya. Kalau enggak ngumpul enggak bisa. Tetapi persekutuan atau persatuan tidak otomatis. Kita masing-masing yang memiliki cita-cita yang sama, berkodrat ilahi, ini harus mengejarnya, mengusahakannya. Kita diciptakan untuk bekerja bersama Tuhan, satu dengan yang lain. Sinergi, sekali lagi, sinergi. Roma 8:28 itu sinergi. Tuhan campur tangan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan turut campur tangan, itu sinergi. Ya. Jadi itu tema utama 1 Korintus. Sebetulnya 1 Korintus itu bukan surat pertama Paulus untuk Korintus. Ya, sebetulnya Korintus itu ada 4 surat. Ada 4 surat.
1 Korintus. Lalu ada 2 Korintus. Sebelum 1 Korintus, ini ada surat Korintus. Yang pertama. Lalu 1 Korintus. Lalu di antara 1 Korintus dan 2 Korintus ada surat ketiga. Gitu ya. Jadi sebetulnya saat ini ya, sebetulnya A ini 1 Korintus, 2 Korintus ini 1 Korintus ini sebetulnya 2 Korintus. B ini sebetulnya 3. Ya, ini sebetulnya 4. Gitu. Tapi surat pertama dan surat ketiga hilang. Enggak jelas di mana. Jadi karena seperti itu, maka ini ditulis sebagai 1 Korintus, ini 2 Korintus. Itu ya. Kita baca aja. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. 1 Korintus 5 ayat 9 sampai 11. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini atau dengan semua orang kikir dan penipu atau dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-sekali makan bersama-sama. Ya, 2-3 ayat yang dibaca Pak Handoko ini kan sebetulnya menunjukkan apa yang ditulis Paulus dalam surat yang terdahulu, gitu ya, di ayat 9 awal dalam suratku yang telah kutuliskan kepadamu. Nah, surat yang mana? Betul ya? Jadi itu surat yang A maksudnya. Surat yang A. Jadi Paulus sudah pernah menulis surat sebelumnya, gitu ya. Oke. Lalu kita baca 2 Korintus 2 ayat 4. 2 Korintus 2 ayat 4. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan menyucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Ya, jadi dikatakan Paulus menulis surat lagi. Tetapi surat yang ditulis yang dimaksud itu bukan yang 1 Korintus, tapi yang B. Gitu ya. Itu nanti akan terbaca atau diketahui kalau kita membaca urut-urutan gitu ya. Topik-topiknya per surat itu berbeda. Gitu ya. Jadi ada 4 surat Korintus, yang kita miliki hanya 2, 1 Korintus dan 2 Korintus. Ya. Jadi sebetulnya kalau mau jujur, ya kita enggak utuh memahami Korintus. Kita sumbernya cuman separuh, ya, cuman dua surat saja. Oke, tapi enggak apa-apa. 1 Korintus ini lumayan cukup. Kita masuk sekarang ke topik pertama, masalah pertama, perpecahan dalam jemaat. Ya. Paulus memulai dengan menjelaskan tentang hikmat Allah. Salib adalah kebodohan bagi umumnya orang Yahudi dan Yunani. Hal ini bukan masalah ras atau kebangsaan, tetapi masalah keyakinan. Ya. Jadi dikatakan salib adalah kebodohan bagi semua orang Yahudi dan Yunani. Maksudnya ini bukan semua orang Yahudi Yunani itu tidak percaya salib. Bagi yang percaya, ya silahkan, bagus gitu ya. Tetapi umumnya orang Yahudi tidak seperti itu. Orang Yahudi itu percaya sama kitab Torah dengan premisnya sendiri, gitu loh. Premis apa, Pak? Premis bahwa seseorang yang ilahi itu pasti menunjukkan tanda-tanda mujizat.
Gitu. Tetapi kalau orang Yunani, mereka punya premis logika. Allah tidak mungkin kalah. Allah kok disalib. Nah, Allah disalib itu tidak berhikmat, tidak benar. Gitu ya. Allah kok jadi manusia, itu aja bermasalah. Karena daging dan segala macam fisik bagi filsafat Yunani itu sebuah nilai yang rendah, jahat, buruk. Gitu. Kok Allah yang mulia mau jadi rendah, disalib lagi? Ini tidak masuk akal ini, tidak masuk logika. Tapi bagi orang Yahudi, ya sama sebetulnya. Mereka minta tanda, seperti Musa, gitu ya. Kita baca dulu. Kisah para kok bisa 1 Korintus 1 ayat 22. 1 Korintus 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, itu. Jadi bagi mereka salib itu kebodohan. Ya, dikatakan salib adalah kebodohan. Tidak masuk logikanya orang Yahudi maupun Yunani. Gitu ya. Kalau orang Yahudi yang namanya ilahi pasti ada tanda-tanda. Seperti Musa membelah laut. Gitu loh. Spektakuler. Tapi Yesus enggak. Ya, lupa Yesus kan juga buat mujizat. Dalam perjalanannya bersama murid dia buat mujizat. Tapi ingat setelah buat mujizat dia ngomong apa? Jangan ngomong siapapun, betul? Dan ingat loh, itu mujizat-mujizat kecil. Jadi kalau ada lagu Yesusku luar biasa, dipersaingkan dengan agama lain, sebetulnya tidak masuk ayat ini gitu loh. Karena orang Kristen memang tidak berlomba untuk buat mujizat, sama orang Yahudi kalah. Bangkitkan orang mati, Pak. Loh, Nabi Perjanjian Lama ada yang bangkitkan orang mati juga. Enggak heran. Kurang spektakuler. Musa membelah laut. Yosua menghentikan matahari. Yesus enggak loh. Tanda ecek-ecek istilahnya begitu. Ya. Bagi orang Yunani ya sama. Filsafat Yunani tidak seperti itu. Dalam kisah-kisah Yunani ada yang namanya Hercules. Betul? Itu manusia setengah dewa. Nggak pernah kalah, menang kan, gitu loh. Ini Yesus kok disalib, katanya anak dewa. Allah itu kan dewa dalam bahasa Yunaninya, istilahnya dalam asumsi Yunani kan dewa. Allah itu kan bahasa Arab, dewa kan bahasa Hindia, bahasa Sanskerta, deva. Gitu loh. Anak dewa kok disalib, nggak masuk hitungan. Ya. Paulus menjelaskan teologi salib memang bukan untuk orang yang mencari kejayaan atau pencapaian dunia. Salib adalah ajaran bagi orang yang mau mencari keselamatan. Gitu ya. Makanya salib itu bukan hikmat dunia, tetapi hikmat Allah. Salib itu hikmat Allah, bukan hikmat dunia. Kalau hikmat dunia, apa yang kita dengar pasti untuk pencapaian dunia. Kesuksesan dunia, kejayaan dunia, kemenangan dunia. Itu hikmat dunia. Kita baca yuk. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jelas? Ajaran salib adalah kekuatan Allah bagi yang mau selamat. Bukan bagi yang mau sukses. Bukan bagi yang mau menang. Bukan. Ajaran salib adalah ajaran bagi orang yang mau selamat. Jadi kalau di gereja Anda diajarkan hidup sukses, kaya raya, tambah kaya, berkelimpahan, itu hikmat dunia. Itu maksudnya. Kalau yang diajarkan hikmat Allah, pasti mengajarkan salib, pikula salib, sangkal diri,
kenosis, kosongkan diri, jangan baper, relalah menderita, itu hikmat Allah. Kalau mau sukses, kaya raya, tambah kaya, itu hikmat dunia. Itu maksudnya. Makanya dipertentangkan, hikmat dunia apa, hikmat Allah itu apa. Saya ngomong begini bukan berarti tidak boleh kaya. Kalau Anda kerja lalu diberkati Tuhan, silahkan. Tapi tujuannya bukan kaya. Kalau Anda ke gereja tujuannya kaya, itu ya. Ajaran salib adalah kekuatan Allah bagi yang mau selamat. Yesus yang tersalib adalah hikmat Allah. Maksudnya, Yesus yang tersalib adalah hikmat Allah. Adalah untuk kemuliaan ilahi. Bukan hikmat dunia. Salib itu bicara kemuliaan ilahi. Kemuliaan di balik kubur. Kemuliaan di dunia yang akan datang, itu salib. Bukan hikmat dunia. Hikmat dunia itu untuk kemuliaan dunia. Paham ya? Sementara ini Anda gimana? Bingung antara hikmat Allah dan hikmat dunia. Ternyata seperti itu. Hikmat Allah ini diberitakan untuk orang-orang yang sudah matang. Kita baca 1 Korintus 2 ayat 6. Satu Korintus 2 ayat 6. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Hikmat Allah ini diberitakan untuk orang-orang yang sudah matang. Matang di situ dalam bahasa aslinya teleios. Berarti untuk orang-orang yang dewasa. Yang pola pikirnya bener. Pola pikirnya genah, enggak kekanak-kanakan, dewasa. Atau rohani istilahnya. Jadi salib tidak bisa untuk orang yang kekanak-kanakan memang. Kalau dalam gereja itu khotbahnya tentang berkat materi, pemulihan jasmani, pemulihan rumah tangga, itu segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan, belum matang, belum dewasa menurut Paulus. Salib itu untuk orang yang dewasa, yang pola pikirnya sudah matang, yang memikirkan apakah aku hidup hanya 70 tahun, nah itu yang dewasa. Apakah aku hidup untuk sementara ini saja? Apakah tidak ada kehidupan di balik kubur? Apakah yang harus aku lakukan untuk mendapatkan kebangkitan? Itu pikiran orang-orang dewasa. Pikiran orang-orang dunia yang ngurusi materi, ngurusi berkat, kesembuhan, dan lain sebagainya, itu urusan orang yang belum dewasa. Itu yang kata Paulus. Ya. Bagi mereka, ya, dewasa ini maksudnya bagi mereka yang mencari kemuliaan yang tidak kelihatan. Yang mencari kemuliaan yang kelihatan, itu kekanak-kanakan, itu tidak dewasa. Itu hikmat dunia. Hikmat ilahi, salib, itu untuk mereka yang berpikiran dewasa. Yang matang rohaninya, istilahnya begitu. Yang matang rohaninya itu seperti apa? Yang mencari kemuliaan yang tidak kelihatan. Itu pikiran dewasa. 1 Korintus 2 ayat 9. Cek suara saya jelas di Zoom. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu loh yang dipikirkan orang-orang yang matang. Orang-orang dewasa rohani memikirkan apa yang tidak kelihatan. Ayo jujur. Jadi kalau dalam hidup ini Anda masih bingung, ruwet, sibuk, dan fokusnya sama hal-hal kelihatan,
Anda belum matang, Anda belum rohani sebetulnya. Jelas loh ini. Kok dulu nggak ngerti ya? Karena bacanya sepotong-sepotong. 1 ayat, 5 ayat. Tetapi kalau dibaca utuh sampai latar belakangnya, waduh, luar biasa. Kenapa Paulus mengingatkan ini kepada jemaat Korintus? Karena banyak yang ngaku-ngaku rasul gitu ya. Banyak yang mengaku rasul khotbah di Korintus dan khotbahnya hal-hal duniawi, hal-hal materi. Gitu loh. Paulus direndahkan, Paulus difitnah. Jadi Paulus ini menulis surat, kamu harus mengerti yang dikhotbahkan mereka itu kekanak-kanakan, nggak ada dewasa-dewasanya. Itu maksudnya. Paulus menjelaskan iri hati, perselisihan, ya, bukan orang dewasa rohani, tetapi duniawi. Kamu jangan ribut, gegeran. Jadi orang Korintus itu ribut. Ada pendeta ini, gitu ya, rasul gitu, yang ngaku rasul zaman dulu. Ada yang ngaku rasul ini hebat, sebagian cocok, sebagian tidak cocok. Ada yang datang lagi, ya, khotbah, sebagian cocok, sebagian tidak cocok. Jadi di dalam jemaat Korintus terjadi konflik antar jemaat. Ada yang pro pendeta A, ada yang pro pendeta B, gitu loh maksudnya. Kita baca yuk. 1 Korintus 3 ayat 3. 1 Korintus 3 ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukanlah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ya, keributan yang terjadi di dalam jemaat, perselisihan, bahkan perpecahan, itu menunjukkan bahwa gereja itu masih kanak-kanak. Ya, kenapa Rasul Paulus ngomong begini? Karena jemaat di Korintus saat itu sedang terpecah. Akibat yang satu ngefan sama Rasul A, yang satu ngefan sama Rasul B, yang satu golongan C, yang satu golongan D, gitu. Paulus sedang menjelaskan, kamu tidak perlu terpecah-pecah seperti itu. Tidak usah merasa golongan ini lebih hebat, golongan itu lebih hebat, golongan lain tidak hebat. Kamu lihat, gitu loh istilahnya. Kalau khotbahnya bukan hal-hal rohani, sesuatu kemuliaan yang di balik kubur, itu pasti bukan yang benar. Itu kekanak-kanakan, itu hikmat duniawi. Istilahnya gitu loh. Paulus menjelaskan tentang hikmat Allah atau hikmat duniawi ini supaya orang Korintus tidak terpecah. Fokusnya sama hal-hal yang tidak kelihatan. Berfokuslah pada hal-hal rohani. Itu intinya. Itu ya. Ada beberapa kelompok dalam jemaat Korintus yang terpecah, ya ada 4 kelompok minimal. Kelompok Paulus, ada kelompok Paulus. Paulus juga tidak suka gitu dengan kelompok ini sebetulnya karena mereka salah paham. Kelompok Paulus, kelompok ini rupanya terdiri dari kaum libertin. Kaum libertin ini mereka orang-orang yang mendengar khotbah Paulus tentang kemerdekaan Kristen sehingga hidup sesukanya. Itu kaum libertin. Anda tahu kan orang-orang Kristen, aku sudah ditebus, sekali selamat tetap selamat. Aku bebas ngapa-ngapain, tidak mungkin aku tidak selamat karena aku sudah ditebus. Itu kaum libertin. Lalu kelompok Kefas. Kefas itu kan Petrus ya. Kelompok Kefas. Kelompok ini yang menekankan legalistik Yahudi. Ya, mereka berpendirian sebagai Kristen juga harus mengikuti Torah. Sehingga moral tetap terjaga. Ini juga tidak benar. Karena sudah diputuskan di sidang Yerusalem, orang Kristen tidak perlu jadi Yahudi. Tapi bukan berarti tidak bermoral. Gitu ya. Moralnya dari hati, dari pengertian, dari kasih. Bukan moral berdasarkan hukum. Itu maksudnya. Itu kelompok Kefas. Lalu ada kelompok Apolos. Kemungkinan adalah orang-orang yang percaya, kemungkinan adalah orang-orang percaya
yang memahami kitab suci dan filsafat Yunani. Ya, contohnya seperti orang-orang Yahudi Alexandria. Orang-orang ini cerdas dan mahir soal kitab suci. Ya. Jadi menjelaskan Alkitab sedemikian rupa bisa saja digabung dengan filsafat Yunani. Ya bisa betul, bisa salah juga, tergantung filsafatnya yang mana. Karena filsafat itu kan umum. Ya. Ada yang mendukung dan ada yang kontra juga. Lalu ada kelompok Kristus. Ya. Di Korintus ini ada kelompok Kristus. Kelompok Kristus. Kemungkinan mereka orang-orang yang merasa lebih hebat dari kelompok lain. Mereka memiliki hubungan langsung dengan, mereka merasa memiliki hubungan langsung dengan Kristus. Jadi secara mistis. Ada kelompok-kelompok mistikus timur, gitu ya tadi ya. Mungkin saja ini orang-orang yang terbelakang mistikus, sehingga seolah-olah mereka bisa berkomunikasi langsung dengan Kristus. Ya, jadi seperti itu. Jadi gereja Korintus ini terpecah-pecah dari kelompok-kelompok ini. Betul apa salah? Ya salah. Karena Kristus tidak pernah ngajari seperti ini. Kelompok Paulus pun tidak benar. Kelompok Kefas juga tidak benar. Kelompok Kristus juga tidak benar. Tidak benar. Tuhan Yesus tidak pernah ngajarin mistis seperti itu. Ya. Perpecahan ini sesuatu yang tidak perlu. Sebab setiap hamba Tuhan diberi tugasnya masing-masing. Ya, enggak perlu kamu pro A, pro pendeta B, pro rasul C, enggak perlu. Karena setiap hamba Tuhan diberi tugasnya masing-masing. Ada yang menanam, ada yang menyiram, dan Allah yang memberi pertumbuhan dalam proses kehidupan masing-masing. Ya, seperti itu. Jadi jangan pertentangkan. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 6. Satu Korintus 3 ayat 5 dan 6. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jelas. Nggak usah fanatik sama satu pendeta. Nggak usah. Karena setiap pendeta punya tugasnya masing-masing. Ini peringatan untuk kita. Jangan fanatik sama satu pendeta. Fanatiklah sama isinya. Isinya berguna enggak untuk pertumbuhan rohani kita? Kalau enggak berguna, tinggalkan. Kalau berguna, ikuti. Juga cukup. Tapi enggak perlu buat front. Ya, FPE. Enggak perlu. Iya, gitu loh. Pak Era sendiri kan enggak mau ada FPE sebetulnya ya. Tapi ya namanya orang ya maklum lah, gregetan juga ada. Ya, sudahlah. Tapi sebetulnya itu enggak pas ya, enggak betul. Enggak perlu dibela. Pendeta enggak perlu dibela. Setiap hamba Tuhan adalah rekan sekerja Allah dan jemaat adalah ladangnya. Ayo kita bekerja sama. Jadi ada yang menabur, ada yang menanam, ya ada yang merawat, ada yang menyiram, dan Allah lah yang memberi pertumbuhan. Tergantung orang itu responnya sama Tuhan mau tumbuh apa tidak. Ya. Saat itu banyak pemberita lain yang datang ke Korintus mengaku rasul, banyak, dan merendahkan kerasulan Paulus, meremehkan Paulus, merendahkan kerasulan Paulus. Oh, Paulus gak bisa ngomong, gak pinter. Ternyata Paulus ya tulisannya begini hebat, tapi untuk berkhotbah dia tidak cakap. Dia nggak fasih bibir. Hebatan Apolos. Gitu ya. Jemaat Korintus saat itu terpesona oleh pembicara yang tampak berhikmat dan fasih berkata-kata. Itu sebabnya Paulus mengawali dengan membedakan antara hikmat manusia dan hikmat Allah. Pinter ngomong, tetapi kalau tidak bisa
menjelaskan tentang hikmat Allah, sia-sia. Pinter ngomong, tapi kalau yang dikhotbahkan hal-hal duniawi, hal-hal kelihatan, sia-sia. Haleluya, haleluya. Diberkati ladangmu, rumahmu, dan pinter ngomongnya cepat, lucu, menarik, berkarisma. Itu tidak ada isinya kalau tidak memberitakan salib Kristus. Karena dengan saliblah orang dimuliakan Allah. Bukan dengan sukses karir. Tidak ada orang sukses karir, menjadi pejabat gitu ya, atau kaya raya, diberkati, dimuliakan Allah. Tidak ada. Tidak ada orang Kristen dimuliakan Allah karena kekayaannya, pencapaiannya di dunia. Tidak ada. Yang dinilai Tuhan adalah, kamu pikul salib enggak? Tuhan ngomong, kalau kamu mau terkemuka di kerajaan surga, layanilah, jadilah yang terendah. Itu loh salib, itu loh hikmat ilahi. Paulus mengatakan bahwa bukan karisma pembicaranya yang penting, atau indahnya kata-kata yang berkuasa, tetapi isinya, isi pemberitaannya itu yang penting. Mengubah kita enggak. Bahkan loh ya, khotbah salib saja belum tentu mengubah kok. Apalagi khotbah yang bukan salib. Mau berubah dari mana? Khotbah salib saja diberitakan, ayo tanggalkan ego, ayo pikul salib, ayo kenosis, itu aja belum berubah. Karena banyak orang enggak rela kan, mengerti tapi enggak rela, banyak. Hanya mengerti, masuk di otak, pinter, tapi enggak rela, enggak bisa berubah. Satu Korintus 2 ayat 1 dan 5. Satu Korintus 2 ayat 1 dan 5. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Ayat 5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Jelas? Paulus datang dengan tidak pakai kata-kata indah. Paulus berkhotbah tidak dengan kata-kata indah. Paulus tidak berkhotbah dengan memukau, tidak dengan karisma. Paulus, mungkin kalau Paulus hidup di zaman sekarang, Anda pun tidak suka. Iya. Tetapi dia khotbah dengan kekuatan Allah. Wah, Pak, kan powerful, Pak. Kekuatan Allah. Dread. Gitu ya. Kayak di PlayStation gitu. Ya. Power gitu ya, keluar. Serot. Bukan itu. Kekuatan Allah itu tahu apa? Injil salib. Bandingkan sekarang. Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Jadi Injil, salib Kristus, itu adalah kekuatan Allah. Paulus datang memberitakan Injil, salib. Paulus datang menyampaikan kekuatan Allah. Dia berkhotbah dengan kekuatan Allah. Apa maksudnya? Injil, salib. Karena salib bicara Injil, Injil bicara salib, tidak ada yang lain. Itulah kekuatan Allah. Kalau ngomongnya berkat, 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 itu bukan kekuatan Allah, itu hikmat dunia. Jadi Paulus menegaskan, kamu jangan terpesona sama banyak pendeta. Ya, jangan terpesona sama cara bicaranya, hebat mengajarnya. Lihatan isinya. Itu kekuatan Allah atau bukan? Kalau bukan kekuatan Allah, tidak mungkin kamu berubah. Kalau bukan salib Kristus, tidak mungkin kamu berubah. Jadi jangan terpesona sama pendetanya. Perhatikan isinya. Hikmat Allah itu isinya.
bukan penyampaiannya, karismanya, bukan. Begitu Bapak Ibu. Bahkan seseorang pemberita Injil sepantasnya datang melayani dengan segala kelemahan dan kegentaran. Bukan dengan kuat gagah dan keyakinan pada karisma. Ini Paulus loh yang ngomong. 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 4. Ayo coba dibaca. Banyak pendeta mau khotbah itu kan pede. Gagah, jasnya kenceng gitu ya, ngomongnya lugas. Berwibawa. Kayak gitu tuh jangan dianggap hebat sebetulnya. Kalau isinya enggak benar. Ya. 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 4. 1 Korintus 2 ayat 2 sampai 4. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Jelas? Paulus datang itu dengan gentar, dengan istilahnya dengan sangat hati-hati. Dia hanya menceritakan, mengkisahkan, mensaksikan Yesus yang tersalib. Itu Injil. Paulus tidak memberitakan yang lain. Bukan dengan kuat gagah dia datang menginjil ke Korintus. Dia menginjil tentang Yesus yang tersalib. Setiap pemberitaan salib selayaknya diberitakan oleh pembicara yang tersalib atau pembicara yang menyangkali dirinya. Setiap hamba Tuhan adalah milik Tuhan. Sehingga setiap hamba Tuhan seharusnya bisa dipercaya. Apa motif pengajarannya? Kepingin pamer? Kepingin naik rating? Kepingin subscribe? Atau ingin menyelamatkan? Kalau ingin menyelamatkan tidak mungkin tidak menginjil salib. Tapi kalau menginjil salib, tidak mungkin ratingnya naik. Nggak enak soalnya. Jemaat tidak perlu ribut. Jemaat tidak perlu bentuk front pembela pendeta A, pendeta B, tidak perlu. Biarlah setiap jemaat belajar dan menilai ini hikmat Allah atau ini hikmat dunia. Cukup. Kalau hikmat Allah, dengarkan dan berubahlah. Tidak perlu bentuk front. Biar Allah sendiri yang menghakimi rasul-rasul palsu itu. Bahkan termasuk Paulus. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 5 coba. Jangan sampai ya jemaat terpecah karena punya selera masing-masing. Gitu loh maksudnya. Gereja itu satu kurikulumnya. Injil salib. Dah. Ini jelas loh. Kalau orang belajar surat Korintus harusnya dia mengerti. Gereja itu harusnya mengerti khotbah apa. Silakan Pak Andoko. 1 Korintus 4 ayat 1 sampai 4. 1 sampai 5 Pak. 1 sampai 5. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jelas? Silahkan nilai. Bagaimana spirit pendeta ini? Boleh. Tetapi tidak usah membuat ke grup. Pokoknya
aku front ini, front itu, pembela ini, pembela itu, enggak perlu. Itu membuat gereja pecah, yaitu belajar dan berubahlah. Standarnya sudah jelas. Paulus sudah memberikan standar. Ini surga, ini dunia. Ini sesuatu yang tidak kelihatan. Ini kelihatan. Kelihatan maksudnya apa? Pencapaian dunia itu kelihatan, toh. Gitu loh. Pencapaian dunia, pencapaian jasmani. Ini pencapaian rohani. Ini disebut hikmat Allah. Ini hikmat dunia. Jelas ya? Ini salib. Ini kesuksesan dunia. Orang Yahudi ini termasuk ini. Mereka ingin mendirikan kerajaan Daud. Mereka ingin jaya. Mereka ingin jadi yang terkemuka, kepingin jadi kepala, bukan ekor. Ini. Kalau Injil salib, itu hikmat Allah. Pencapaian rohani, kedewasaan mental. Gitu ya, untuk mencapai kemuliaan di sorga. Kemuliaan yang tidak kelihatan. Paham bedanya sekarang? Kalau gereja tidak mengajarkan ini pasti salah. Ini yang benar. Jemaat sama Paulus dikasih penuntun. Ini loh. Kamu kalau dengar khotbah, dengar isinya. Jangan terpesona sama gaya bicaranya, lucu, mempesona. Kalau isinya bukan ini, sia-sia. Gak usah ke gereja mendingan. Itu maksudnya. Kalau Anda ke gereja, harus ini. Tapi juga tidak usah bela pendetanya yang mengajarkan. Gitu ya. Paulus mendirikan gereja Korintus. Apolos yang apa? Menyiram, mendalami, itu Apolos. Paulus yang mendirikan gereja. Masing-masing punya apa? Masing-masing punya tugasnya. Enggak usah ngomong Paulus lebih hebat, Apolos lebih hebat. Masing-masing punya tugas. Gitu. Amin Bapak Ibu. Saya rasa cukup. Korintus, kita akan sambung minggu depan. Ya, banyak soalnya. Ini kalau di breakdown lagi dalam eksegesis per paragraf, per topik, waduh banyak ini.